Setiap kota menyimpan bisikan, setiap jembatan, setiap tikungan gelap, setiap rumah tua punya cerita yang tidak pernah benar-benar selesai. Dan kalau kamu cukup diam, cukup berani untuk mendengarkan, kadang kamu bisa dengar suara samar itu. Entah suara tawa di tengah malam, atau langkah kaki yang berhenti tepat di belakangmu. Padahal kamu tahu, kamu sendirian. Di dunia ini ada dua jenis cerita, yang diceritakan di bawah cahaya dan yang hanya dibisikkan di kegelapan. Malam ini, kamu baru saja membuka salah satu dari berkas itu. Selamat datang Outcasters di The Night Shades Files. Kamu sekarang berada di ruang arsip rahasia kami. Tempat setiap kisah disimpan, ditulis, dan kadang hidup kembali. Kami menyebut diri kami sebagai archivist. Penjaga catatan tentang hal-hal yang tidak seharusnya diingat, namun tidak boleh juga untuk dilupakan. Salam kenal, aku Rian. Dan aku Eca. Apakah kalian siap untuk menjelajahi berkas hari ini? Setiap minggu, kami akan membuka satu file, satu berkas yang berisi kisah-kisah legenda. Kamu bisa duduk tenang, menyesap kopi, atau menatap langit malam, dan kita akan membuka file 001. File 001 berisi 3 urban legend asal Indonesia yang ternyata memiliki semacam saudari jauh dari belahan dunia lain. Apakah semua ini hanya kebetulan? Atau apakah manusia dimanapun sama menciptakan hantu dari luka yang sama? Jadi, untuk menemukan jawabannya, mari kita buka berkas satu persatu. Pertama, kita akan kenalan dengan hantu perempuan yang sama-sama cantik. Tapi jangan sampai ketemu deh ya. Ya, bener banget. Yang satu dari Indonesia, udah legend banget, si manis jembatan Ancol. Dan satu lagi di luar negeri, tepatnya dari Eropa dan Amerika Latin, yaitu White Lady. Si manis jembatan Ancol ini seperti namanya, sering muncul di sekitar jembatan Ancol di Jakarta. Biasanya dia digambarkan bergaun merah dan juga cantik. Yang menarik tuh, meskipun kesannya menakutkan, banyak cerita yang bilang kalau dia sebenarnya korban ketidakadilan. Ada versi yang bilang dia dibunuh secara tragis dan arwahnya belum tenang sampai sekarang. Tapi Yan, cara dia gangguin orang-orang yang lewat di jembatan itu gimana sih? Sebetulnya banyak banget gangguannya nih, Cak. Jadi biasanya si manis jembatan Ancol ini suka menampakkan dirinya di pinggir jembatan dengan tatapan yang dingin dan wajah yang pucat. Terkadang juga biasanya orang-orang tuh suka mendengar ada suara lirihan atau tangisan dari anak kecil di sekitar jembatan tersebut. Oh, serem juga ya Yan. Tuh. Tapi kematiannya itu sebenarnya nggak adil sih buat dia. Iya, tapi ternyata nggak cuma di sini. Di UK juga ada namanya White Lady. Sosok ini juga perempuan cantik, bergaun putih yang muncul di malam hari. Biasanya di dekat danau atau jalanan sunyi. Dan hampir dari semua kisahnya ini meninggal karena patah hati, kehilangan anak, atau dikhianati. Makanya dia sering muncul sambil menangis, nyari seseorang yang udah ninggalin dia. Kalau dipikir-pikir sih, si manis ini dan si White Lady itu tuh kayak dua sisi dari cerita yang sama ya. Sama-sama perempuan, sama-sama cantik, dan sama-sama punya luka yang sangat dalam. Betul. Nah, makanya mereka itu kayak cerminan budaya masing-masing, tapi dengan pesan yang sama tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang gak pernah selesai.
bahkan setelah mati. Jadi kalau kamu lewat jembatan Ancol dan ngerasa ada yang ngeliatin, ya bisa jadi si manis cuma mau bilang say hi. Atau white lady yang nyasar ke Jakarta. Bisa jadi sih. Udah makin malam makin merinding. Iya, tapi masih ada loh urban legend yang lainnya. Sekarang aku yang buka ya. Boleh. Nah, yang sekarang itu ada ibu-ibu yang namanya Wewe Gombel. Kamu tahu nggak sih Wewe Gombel? Aku sedikit tahu sih, soalnya ada beberapa cerita sama orang-orang dulu kalau Wewe Gombel ini semacam hantu yang ngulik anak-anak kecil nggak sih waktu maghrib? Betul. Nah, Wewe Gombel ini hantu perempuan yang suka menculik anak-anak, apalagi anak-anak yang terlontarkan. Tapi meski terkesan menyeramkan, Wewe Gombel ini tuh sebenarnya punya sisi pelindung loh. Dia kadang ngambil anak-anak itu cuma yang nakal-nakal doang, atau kadang kan anak-anak itu suka nggak mau pulang di waktu maghrib ya. Nah, si Wewe Gombel itu ngambil di waktu segitu. Gitu. Kalau nggak salah, aku juga pernah dengar ada berita di suatu daerah di Depok kalau nggak salah. Itu tuh ada bocah berusia 6 tahun dinyatakan hilang selama beberapa hari. Nah, katanya banyak yang berspekulasi kalau itu tuh ada kejadian dengan hal-hal mistis. Contohnya kayak Wewe Gombel tadi. Ya, kayaknya pernah lewat deh di aku. Tapi aku nggak terlalu mendalam sih. Nah, tapi Yan, kalau kamu tahu di Rusia dan di Eropa Timur itu tuh ada tahu yang mirip sama Wewe Gombel. Nah, namanya itu ada Baba Yaga. Baba Yaga ini tuh sosok penyihir tua dari cerita rakyat Slavia. Nah, dia itu kadang jadi digambarkan sebagai nenek yang memiliki wajah keriput, hidung yang panjang, gigi besi, dan tinggal di tengah hutan dalam rumah yang aneh loh. Jadi anehnya itu rumahnya itu di bawahnya ada kaki ayam gitu Yan. Nah terus rumahnya itu bisa bergerak dan berputar. Perumpamaannya ya biar si Baba Yaga ini ketahuan hidup di dunia yang tidak bisa dijangkau oleh manusia biasa. Oh, kayak gitu ya. Berarti Baba Yaga ini jahat nggak sih sebenarnya? Nah, sebenarnya dia sih jahat, tapi ada sisi baiknya juga karena dicerita si Vasilisa the Beautiful, di mana Baba Yaga justru membantu Vasilisa waktu dia lulus dari ujian moral. Jadi si sosok Baba Yaga ini dianggap sebagai penjaga batas antara manusia dan dunia gaib, serta melambangkan kekuatan alam liar yang gak bisa dikontrol oleh manusia. Jadi Baba Yaga itu emang nggak selamanya jahat ya? Benar, jadi si Baba Yaga ini dan Wewe Gombel itu cuma ngambil anak-anak yang nakal. Oke deh, kalau gitu kita lanjut ke urban legend selanjutnya. Boleh. Nah, di urban legend selanjutnya pasti outcasters udah pada nggak asing nih. Siapa sih yang nggak kenal sama kuntilanak? Serem banget. Tapi emang ada ya urban legend yang mirip urban legend di luar negara yang mirip kuntilanak? Udah pasti ada dong, namanya itu La Sayona. Nah, dari Amerika Latin. Tapi sebelum kita ngebahas La Sayona, di sini aku mau ngebahas sedikit soal kuntilanak dulu nih. Oh, aku tahu. Kuntilanak itu yang arwah yang meninggal pada saat hamil atau yang meninggalnya secara tragis, bukan? Nah, betul banget. Jadi biasanya kuntilanak itu muncul untuk balas dendam atau menakuti orang, terutama laki-laki. Oh gitu ya Yan. Tapi kemiripannya sama kuntilanak apa? Nah, untuk itu, kalau buat kemiripannya, kuntilanak itu dan La Sayona, biasanya mereka ini sama-sama mengenakan baju gaun putih panjang, terus juga rambutnya panjang.
Nah, kalau buat kemiripannya, kuntilanak sama Lasona itu sama-sama mengenakan gaun putih panjang, rambut panjang. Lalu biasanya mereka itu sama-sama menyerang laki-laki. Nah, kalau bedanya, Lasayona itu kalau dilihat dari jauh itu cantik sekali. Tapi setelah didekati, mukanya tuh langsung serem banget. Oh, serem juga ya ternyata. Tapi kalau dibayang-bayang, kalau misal ada gentayangan, gimana coba? Takut banget sih. Tapi sebenarnya kita tuh ada narasumber yang bakalan kita tanya-tanya terkait Urban Legend pada tema kita kali ini nggak, Yan? Pastinya ada dong. Nah, tapi sebelum itu, outcaster sekalian, jangan lupa buat siapin cemilannya, karena abis ini bakalan ada sesi Whispers and Witnesses, yang dimana kita bakal bincang-bincang seputar pengalaman narasumber. Jadi stay tune terus ya, outcasters. Hai Outcasters, sekarang kita telah sampai pada bagian yang paling menarik, di mana catatan berhenti menjadi tulisan dan mulai bernafas lewat suara manusia. Inilah segmen Whispers and Witnesses, tempat di mana kita mendengarkan kesaksian dari mereka yang pernah bersinggungan langsung dengan sisi lain. Dan tentunya, di sini aku nggak sendirian. Udah ada seseorang yang bakal sharing pandangan dan pengalamannya soal Files pada episode kali ini. Dan kenapa legenda-legenda ini bisa terus hidup di kepala kita. Jadi, kita sambut tamu kita pada malam hari ini, Kak Neva. Halo Kak Neva, gimana nih kabarnya? Baik. Gimana kalian juga hari ini? Baik juga, kebetulan. Oke, sebelum kita masuk ke segmen Whisper and Witnesses ini, gimana kalau Kak Neva kenalan dulu nih sama Outcaster? Oke, hai Outcasters, perkenalkan nama aku Neva dan di sini aku hadir untuk menemani kalian di sini karena kita mau sharing-sharing soal pengalaman-pengalaman yang pernah kita rasakan ya. Betul. Oke, jadi gini Kak Neva, tadi sebelum segmen ini aku sama Kak Eca juga udah cerita-cerita mengenai 3 urban legend Indonesia yang mirip sama di luar negeri nih. Oh, Jadi sharing. tadi itu kita udah cerita pertama itu soal si manis jembatan Ancol, Oke. terus juga ada Wewe Gombel, terus juga ada Baba Yaga, ada Kuntilanak, ada Lasayona, terus juga ada White Lady juga. Nah, sekarang di sini aku pengen kita nih sharing-sharing nih soal urban legend ataupun ya hantu-hantu mungkin yang bisa kita sharing-sharing atau pengalaman Kaneva sendiri boleh banget. Oh, boleh. Mungkin nanti kita bisa agak sedikit cerita ya mengenai Iya, boleh. pengalaman-pengalaman gitu. Oke. Nah, kalau dari Kaneva sendiri nih, Kaneva pernah nggak sih ada pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu? Terus wait, nggak dibahas dulu. Kita coba kita lihat dulu ya ininya, coba kita ulang. Oke, kalau gitu kita lihat-lihat dulu kali ya. Ini tadi kita udah ada beberapa files yang udah kita buka dan ceritakan nih kepada Outcasters. Oke. Ini file yang pertama ya, si mana jembatan Ancol dengan White Lady. Sebenarnya kalau misalkan dilihat dari looks-nya tidak terlalu sama ya. Karena yang satu putih, yang satu merah. Betul. Identiknya memang merah, tapi memang si Mandi Jembatan Ancol ini terkenal sekali ya, bahkan sampai ada filmnya. Betul. Karena aku dengar-dengar memang cerita di balik si Mandi Jembatan Ancol ini lumayan tragis ya. Karena apa tuh dia tuh di ini ya? Iya, ada pokoknya tuh kalau nggak salah tadi tuh kita udah sempat cerita juga mengenai si manis jembatan Ancol ini. Jadi si manis jembatan Ancol ini adalah hantu yang suka gangguin orang lewat jembatan. Nah, kematiannya juga itu tuh banyak yang bilang kalau dia tuh korban ketidakadilan. Nah, itu juga ada versi lainnya dia tuh dibunuh secara tragis, terus arwahnya juga belum tenang sampai sekarang. Jadi dia gangguin tuh orang-orang di sekitar jembatan tersebut. Wow. Yang White Lady juga sebenarnya meninggal dalam keadaan patah hati dan dikhianati ya. Jadi sering muncul sambil menangis dan
mencari orang yang meninggalkan dia. Betul. Wow, sebenarnya iya ya sih mirip ya sama jembatan Ancol karena sebetulnya dia pergi dengan keadaan yang tidak seharusnya. Maksudnya dalam kondisi dibunuh, berarti kan dia meninggal bukan karena kemauan dia, tapi karena kesalahan orang lain. Dan kalau nggak salah ya, kita mungkin realnya sekarang jembatan Ancol yang ada di legendanya itu sebenarnya udah nggak ada nggak sih? Udah diganti. Iya, betul. Karena di sebelahnya, karena sekarang jembatan Ancol udah baru. Iya, udah sempat renovasi juga. Iya, sudah direnovasi juga, dan sebenarnya jembatan Ancol yang ada di dalam cerita ini tuh ada di sebelahnya yang sudah runtuh. Yang sudah tidak terpakai. Iya, jadi mungkin tinggal sejarahnya saja ya. Tapi agak ini ya, padahal Ancol itu kan tempat wisata dan ramai sekali ya. Tapi ternyata di balik ramainya hiruk pikuk Ancol, taman hiburan itu, Dufan, ternyata ada menyimpan sisi yang gelap dan misterius gitu. Oke, ini menarik. Mungkin kita bisa lihat nih. Ini apa nih? Selanjutnya ada Wewe Gombel dan Baba Yaga nih. Baba Yaga. Oke, Wewe Gombel. Wow. Wewe Gombel ini sering dengar sih. Baba Yaga tapi nggak tahu nih. Baba Yaga itu nenek yang memiliki wajah keriput dengan hidung panjang ya besi. Oh, yang punya rumahnya itu bisa jalan ya? Iya. Kayaknya nih ini deh aku pernah dengar juga dari dongeng-dongeng mungkin di luar negeri ya, yang dia tuh berkeliaran di hutan ya, kalau nggak salah. Betul. Oke. Nah, Wewe Gombel nih, kamu tuh pernah dengar nggak sih Kak soal Wewe Gombel yang nyulik anak-anak gitu? Jujur cukup sering. Kayaknya lumayan sering ya kesini anak-anak hilang nih. Cerita anak-anak, cerita rakyat semacam itu banyak. Karena kalau di dulu cerita dari orang tua dan cerita dari kampung juga, itu tuh dulu di kampung kalau misalkan anak-anak itu maghrib belum pulang, itu nanti akan diculik oleh Wewe Gombel ya. Dan kalau misalkan memang sudah diculik, maka anak ini tuh tidak akan kelihatan di orang-orang yang lain. Jadi meskipun sudah dicari, tapi kalau Wewe Gombel belum ngelepasin itu tuh dia nggak akan melihat dia. Seperti itu. Jadi kalau di kampung itu biasanya Wewe Gombel itu tuh tidak suka dengan suara bising. Makanya kalau di kampung ada anak hilang dan asumsinya adalah diculik oleh Wewe Gombel, biasanya tuh mereka bakal rame-rame sekampung, keliling kampung, terus kayak mukul-mukul panci. Iya, betul. Mukul-mukul kentungan. Iya, kentungan itu dong gitu. Sampai si anaknya ini ketemu lagi, karena sebenarnya dia tuh ada di situ kok, dia tidak kemana-mana, tapi memang tidak terlihat aja. Jadi kayak disembunyikan gitu ya? Iya, disembunyikan. Jadi sebenarnya serem banget sih Wewe Gombel tuh, maksudnya kayak jadinya tuh Wewe Gombel ini ya nyulik anak-anak, yang maksudnya anak-anak pun nggak tahu kalau mereka diculik ya sih. Iya. Atau mungkin di pandangan mereka ini Wewe Gombelnya ini baik ya atau jahat ya? Sebenarnya itu juga masih jadi misteri sih. Mungkin lain kali boleh hadirin Wewe Gombel. boleh banget, nanti bakal kita datengin juga sini ya. Kalau mau. Ya kita wawancarai bisa langsung. Betul, ini kita wawancarai langsung sini. Oke, jadi ini tadi ya file kedua ya. Betul. Sekarang file terakhir mengenai kuntilanak dan Lasayona. Wow, lihatlah. Ini Lasayona serem banget ya. Iya. Kalau dipikir-pikir. Tapi seorang perempuan yang dibunuh suaminya karena dia ini girl banget ya. Betul. Kayaknya dia tuh menyerang pria yang tidak setia dengan pasangannya loh. Jadi hati-hati ya untuk para pria-pria di sana yang tidak setia oleh pasangannya. Iya. Nanti didatengin oleh Lasayona. Nyampe nggak ya ke Indonesia? Jauh tuh. Jauh. Buat Bea Cukai. Transit dulu. Transit dulu. Di Soekarno. Iya. Gak bisa tuh langsung ke daerah-daerah. Gak bisa jauh. Susah. Dia capek juga sih. Capek ya? Nggak terbang ya? Iya. Gak bisa kayaknya. Gak bisa terbang. Berarti itu keunggulannya kita sih. Oh iya. Oh iya, benar. Hanya kita bisa terbang. Betul. Tapi ngelihat dari foto ini ya, yang kuntilanak ini nih kayaknya salah satu hantu khas Indonesia yang khas banget. Khas sekali, betul. Khasnya khas sekali. Khas. Karena yang paling ini nggak sih paling sering, sepertinya paling sering banyak
apa ya, bersinggungan dengan manusia-manusia Betul, gitu. Di betul. Indonesia lumayan banyak ya. Karena kayaknya aku juga sering banget dengar-dengar soal cerita-cerita soal kuntilanak dibandingkan dengan si Iya, Marjibata Ancol dan Dewa Gombel. Kayaknya lebih sering kita tuh mendengar soal kunti apa segala macam. Betul. Kayak ketawanya kah, Iya, yang katanya kalau makin kecil berarti makin dekat. Iya, seru banget. Oke. Iya. Kalau gitu karena segmen kali ini adalah Whispers and Witnesses yang dimana kita ini bakal sharing pengalaman-pengalaman dari narasumber kita. Kira-kira dari Kaneva sendiri pernah nggak sih punya pengalaman seperti itu? Seperti itu. Iya. Ya tentunya di sini aku ini memang lumayan sering lah bahasanya memiliki pengalaman-pengalaman seperti ini. Sebenarnya aku punya banyak nih. Kamu mulai dari mana nih? Waduh, dari Aku mana ya? ini anggap ada list banyak nih. Ayo kita baca main dari mana? Dari yang menurut Kaneva apa ya? Masih Kaneva inget deh Oke. ceritanya. Aku mungkin yang mungkin ada hubungannya dengan file hari ini ya. Ini cerita waktu aku ini masih kecil banget. Sebenarnya aku lupa sih itu umur berapa ya. Itu tuh pokoknya aku masih kecil banget deh. Aku masih kayak segini doang. Mungkin belum TK, TK kayaknya mungkin ya. Iya. Mungkin TK ya. Nah, pada waktu itu aku lagi pulang ke kampung. Kebetulan aku ini kan kampungnya di Jawa Tengah. Iya. Dan pada saat itu kampungku ya masih ya kampung yang kayak Betul. Iya. rumahnya tuh rumah yang atapnya kayu, terus lantainya tuh bukan ubin, lantainya masih tanah. Masih tanah. Iya, jadi lantai itu tanah. Beberapa ada di semen tapi maksudnya tanah sih, tanah gitu. Nah, di sono ini kan kita dulu kan tiap tahun pasti pulang kampung beberapa kali gitu karena ada nenek di sana gitu. Nah, pada waktu itu aku itu kalau di kampung dulu tuh aku deket banget sama aku manggilnya Mbak Uti. Udah almarhumah, tapi itu nenek dari ibu berarti ya. Aku manggilnya tuh Mbak Uti. Nah, aku itu kalau di kampung itu maunya tuh tidurnya sama Mbak Uti. Jadi aku nggak sama orang tuaku di kamar sebelah. Karena adikku kan banyak ya, lumayan ada beberapa. Pada waktu itu udah ada satu lah ya, satu kedua gitu. Nah, satu itu masih ada satu. Nah, jadi orang tua aku tuh ngurusin adikku yang masih lebih kecil lagi daripada aku. Nah, aku tuh tidur sama Mbak Uti. Nah, aku itu dulu waktu kecil tuh takut sama toke. Dan dulu di kampung tuh banyak banget ya suara toke. Di sini aja kayak masih banyak ya suara toke. Karena suka masih di area-area lembab sih Bang. Iya. Dan nah jadi tuh aku tuh suka kebangun tengah malam kalau ada suara toke. Tahu kan yang toke? Iya, betul. Nah, jadi suatu malam aku lagi tidur sama Mbak Uti gitu. Waktu tengah malam itu tuh aku terbangun karena ada suara toke. Aku dengeran toke gitu. Dan ya seperti tadi aku bilang, aku tuh pada waktu kecil gitu aku tuh takut sama toke. Walaupun aku tuh gak pernah lihat aslinya kayak apa. Aku cuma denger suaranya doang gitu. Tapi suaranya serem aja gitu loh, kayak di kampung gitu. Nah, aku bangun, aku mencarilah mbahku di mana gitu kan. Biasanya kan harusnya kan aku kan megang tangannya dia. Pas aku lihat, aku sendirian di kamar. Dan gak ada nih mbahku, gak ada. Jadi kayak aku takut dong. Aku manggil lah Mbak Uti, tapi gak ada yang jawab. Akhirnya aku bangun, aku turun dari kasur, aku jalan keluar. Dan itu gelap bener-bener gak ada lampu karena di kampung sih. Maksudnya ya udah malam itu kan, aku gak tahu itu jam berapa karena gak ada jam. Tapi itu gelap banget, mungkin udah lewat 12 malam, mungkin jam 2, jam 3 atau jam 1, jam 2 mungkin lah ya. Nah, itu aku keluar kamar gitu. Dan bahkan tuh bukan pintu ya, itu kayak cuman ya udah frame pintu aja, aku langsung keluar gitu. Kan aku keluar, terus aku lihat kanan, kiri, gak ada orang. Terus aku jalan lah. Jadi kalau di rumah kampung itu kan dapurnya di bagian belakang kan. Dapurnya di bagian belakang dan dia tuh lantainya tuh beneran kayak tanah doang. Jadi nggak di semen, jadi beneran tanah doang gitu. Jadi ada kayak pembatas antara rumah sama ya yang dapur di kampung, tahu kan gitu. Yang kayak gitu. Nah, aku keluar situ lah. Aku sambil manggil-manggil. Aku nengok kanan kiri itu gelap banget. Tapi tetap gak ada orang dan gak ada yang jawab panggilan aku gitu.
dan masih ada suara tokek ke dalam dan tokek gitu kan. Dan jadi kayak aku takut dong maksudnya. Iya. Karena itu jadi aku kayak berusaha untuk mencari seseorang gitu kan. Terus aku ke dapur, aku lihat kanan kiri tetap gak ada orang. Terus nah, tapi yang pada saat itu yang aneh adalah kan ada pintu belakang. Jadi di rumah itu tuh ada pintu belakang dan pintu belakang itu tuh yang digeser gitu. Jadi bukan pintu yang dibuka, jadi itu pintu yang kayak digeser kadang copot dari rotan gitu. Iya tahu. Pintu rotan, Iya, tahu kan? Nah, terus kayak itu tuh kebuka. Dan dari luar tuh di luar tuh terang gitu loh, mungkin cahaya bulan ya. Karena aku lihat itu pintu belakangnya terbuka, yang mana sebenarnya harusnya enggak sih. Karena kan malam ya, maksudnya Iya. malam dong, masa pintu rumah tidak ditutup? Betul. Pasti harusnya ditutup dong, tapi itu kebuka. Nah jadinya aku keluar lah. Nggak tahu apa yang ada di otak pikiranku pada waktu itu. Aku kayak saking takutnya sama tokek, jadi kayak nggak takut sama yang lain kayaknya. Objektif aku adalah menemukan orang di situ. Terus kayak aku ngelihat keluar, terus di tengah-tengah kan rumah belakang itu kan habis pintunya keluar tuh langsung kebun ya. Iya. Kebun terus kayak rumput-rumput tinggi-tinggi. Nah, di tengah-tengah itu tuh ada cewek berdiri di situ. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih dari aku. Dan pada waktu itu tuh entah kenapa bulan tuh terang banget ya. Nggak tahu ya, dari atas tuh kayak terang banget. Terus aku nggak tahu apakah pada waktu itu aku yang masih kecil atau memang itu cewek tinggi banget. Atau itu dia terbang. Aku sebenarnya nggak tahu juga ya, karena ketutupan rumput. Oh iya. Oh jadi posisi dia tuh lagi di rumput. Rumput-rumput gitu, rumput-rumput yang tinggi-tinggi. Iya. Dan dia tuh di situ dan dia tinggi banget. Beneran tinggi banget dia. Terus dengan angin-angin, tau gak sih angin-angin yang kayak wus gitu. Terus aku nggak tahu aku waktu itu mikir apa, tapi aku ngelangkah keluar. Jadi kayak aku jalan keluar, tapi pas aku baru mau keluar tiba-tiba ada yang nepok aku dari belakang. Terus aku nengok lah, ternyata itu Mbak Uti. Terus kayak aku kayak baru sadar, aku nengok lagi dia udah nggak ada, si cewek itu udah nggak ada di situ. Terus mbak aku nanya, ngapain di sini gitu. Terus kayak terus aku bilang lah kayak aku nyariin tadi mbak di mana gitu. Terus ternyata dia bilang dia itu ada di dapur lagi minum, tapi tadi pas aku lihat tuh nggak ada. Kayak ya udah emang nggak, ya kayak rumah kosong aja gitu loh, rumahnya kayak rumah kosong. Makanya kan aku kayak nyari keluar, terus di luar aku ketemu sama si sosok perempuan ini. Terus ya entahlah ya, mungkin kalau misalkan Mbak Uti nggak nepok aku lebih cepet. Betul. Jadi mungkin aku sudah ada di sini. Ya. Mungkin aku sudah ada di mana? Betul. Nggak tahu ya, karena kayak entah kenapa pengen nyamperin. Rasanya tuh pengen nyamperin. Jadi kayak sebenarnya nggak ada kayak aku diambil atau aku apa, tapi rasanya tuh kayak aku pengen nyamperin dia aja. Iya. Kayak rasanya pengen maju, pengen nyamperin dia gitu. Karena mungkin lagi nyari orang juga nggak sih di situ? Iya. Nah, tapi kayak wow, aku sampai sekarang tuh masih inget banget suasana itu kayak apa, dinginnya, anginnya, terus warnanya gitu. Kayak masih jelas banget di memori aku yang kayak visual banget gitu. Itu berarti waktu posisi Kak Neva tuh masih kecil berarti ya? Masih kecil. Itu masih kecil banget. Tapi aku penasaran deh Kak, kalau sekiranya pengalaman yang sekarang nih, Kak Neva udah cukup dewasa sekarang Kak. Oke, jadi sejujurnya pengalaman waktu dewasa ini tidak sebanyak waktu masih kecil. Kayaknya kalau misalkan masih SMP itu masih banyak lah. Tapi kalau misalkan pas udah mulai besar, aku sudah kuliah, itu tuh sebenarnya sudah jarang banget gitu. Cuman mungkin salah satu yang paling baru ya kemarin. Ini boleh diceritain nggak ya? Izin ya teman-teman kelas, izin ya teman-teman kelas. Boleh. Enggak, tapi ini ya yang ngerasain aku doang, kalau tidak sama yang lain-lain. Jadi kita kan kemarin sempat survei untuk villa ya. Oh, jadi posisinya waktu survei? Itu survei villa buat kita kan ada UAS bikin film ya. Iya. Untuk mata kuliah sinematografi, dan kita itu ada sempat
survei ke Purwakarta. Iya. Nah, bersama dengan 7 orang yang lainnya gitu kan, kita di sono. Dan pada waktu itu kita ini sebenarnya sudah mendatangi villa yang memang tujuan kita dari awal gitu. Jadi sudah ada beberapa, nah tapi kayak masih belum puas nih Iya, aku. iya. Akhirnya kita menjelajah lagi lah di sekitar situ gitu. Akhirnya aku jalan kaki, terus ternyata beberapa anak juga ada yang ngikut sama aku, dan kita ini berjumpa dengan sebuah warung, dan di situ kayak jajan dulu lah gitu. Iya. Aku sama satu teman gitu, ada satu anak. Nah, di situ kita ngobrol-ngobrol, terus kayak lagi nyari villa segala macam, ditawarin lah villa. Terus kayak ketika kita singkat cerita, kita nyamperin lah ke salah satu villa gitu, salah satu villa yang kita rame lah, yang ini bagus gitu. Terus tapi aku ini melihatlah ke sebelah kiri gitu, di agak jauhan itu tuh ada satu villa yang menurut aku itu tuh bener-bener cocok banget untuk film kita. Oh iya, iya. Aku bener-bener kayak suka banget sama villa ini, masih dari jauh ya, kayak itu kalau, terus aku tanya lah, kalau villa itu gimana gitu. Terus kayak iya itu bisa, tapi nggak pernah ada yang nempatin karena katanya tuh nggak pernah ada yang jadi nginep di situ. Jadi mungkin udah ada yang bawain, tapi nggak jadi. Pokoknya kayak nggak jadi gitu lah. Jadi pokoknya villa itu tuh sudah lama tidak ditempati, lama banget. Karena nggak ada yang nyewa. Tapi aku minta untuk kayak bisa nyamperin nggak ya, bisa nggak ya gitu. Akhirnya kita kayak nyamperin, kita belusukan gitulah ke kebun-kebun. Jadi kita lewat jalur samping. Kita belusukan lewat kebun-kebun gitu, bersama ada satu orang situ. Nah ada waktu itu ada si Pinkan, berdua sama dia. Terus sama ada satu orang villanya gitu. Nah kita sono lah, kita sampai nyebrang kayak got kecil gitu, bening sih, misalnya air mata air sih. Terus nah nyampe lah di depan rumah ini. Wah aku melihat-lihat rumah itu, dan jujur itu bener-bener cocok banget sama cerita kita. Kayak bener-bener rumah itu adalah deskripsi yang ada di skrip, bener-bener di naskah kita, kayak keluar dari naskah itu villa itu gitu. Makanya kayak wow, aku bener-bener langsung kayak, ini kalau misalkan aku bisa di sini, aku mau di sini gitu. Nah kita muter-muter lah di situ gitu, muter-muter di situ. Terus yang lain kan pada takut kan gitu. Ya wajar karena memang ketika sampai di situ auranya tuh memang aura yang udah lama gak ditempatin gitu. Nah ketika mau pulang itu tuh si satu temanku dan si orangnya itu udah duluan. Nah aku tuh ditinggal di belakang nih. Aku ditinggal di belakang karena aku masih ngeliat-liat, aku masih moto-moto gitu. Nah terus aku tuh turun. Nah pas sampai, jadi posisinya itu tuh ini tuh kayak bukit gitu, bukit yang bener-bener curam gitu. Terus ini villanya di situ. Nah di sini tuh tangganya tinggi banget. Jadi kayak ada beberapa tingkat tangga, ada turunan gitu. Nah aku tuh udah sampai di depan villanya sini, nih villanya pintunya. Terus ini kayak turunan gitu kan. Nah dia tuh turunan, ketika aku sampai di depan villa itu, tiba-tiba kayak badanku kayak ketarik gitu. Badanku kayak ketarik. Aku nengok ke atas. Sebetulnya aku tidak melihat apa-apa. Entah karena jauh dari pandanganku atau memang dia tidak memperlihatkan ke aku. Tapi aku tahu ada yang ngeliatin. Aku berasa lah ada yang ngeliatin gitu. Nah di situ jujur perasaanku tuh kayak nggak enak banget, kayak hati tuh nggak enak aja gitu loh. Kayak rasanya kayak diaduk-aduk gitu loh, tau gak sih? Kayak apa tuh rasanya kayak diaduk-aduk gitu, dan pokoknya rasanya tuh nggak enak banget. Jadinya pas aku nengok ke atas, kayaknya aku tidak diterima deh di sini. Ada perasaan seperti itu. Tapi aku suka banget tempat ini gitu. Jadi kayak aku sempat meninggalkan beberapa pesan lah ke mereka gitu, kayak kalau misalkan memang tidak diterima di sini, ya bilang gitu. Tapi ya aku rasa perasaan itu udah jawabannya sih. Jadi kayak aku memutuskan untuk tidak berurusan dengan tempat itu lagi. Karena kayaknya kalau misalkan aku memaksakan di situ dan yang di situ tidak suka, berarti kan kita kenapa-napa syuting gitu ya. Betul. Mungkin itu sih yang paling baru ya kemarin, dan sebenarnya aku nggak mau cerita ke siapa-siapa biar nggak pada takut aja. Iya sih, benar. Berarti tidak jadi menggunakan tempat itu? Nggak jadi. Villa lain? Iya. Jadi kita kan dealnya di yang villa lain.
Iya, tapi kalau dari Karian sendiri selama waktu produksi kemarin kita kan sempat ada produksi film horor. Iya. Itu apakah ada? Jujur sebetulnya bukan yang menampakkan diri. Ah, Cuman emang ada gangguan-gangguan sedikit. Jadi ini di mana nih? di villa ini Yang jadi. Oke. Nah, posisi itu awal ngerasa nggak enak tuh waktu scene di mana ada tokoh tersebut tuh di ruangan, di setup ruangan yang ritual. Oke, Ya, jadi ruangannya ya memang ruangan di setting seram gitu ya ya. di setting seram seperti itu. Nah, waktu masuk ke ruangan itu awal-awal biasa aja, kayak ya udah biasa aja, kayak oke, kita take bla 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 segala macam aman. Nah, waktu pertengahan itu tuh pundak kanan kiri aku tuh kayak ada yang neken, Oh iya. ditekan gitu. Ditekan beneran, seperti kayak digini tuh kayak berat, badan tuh berat, pokoknya berat. Ada yang nggak tahu apa, pokoknya dua tangan tuh nembak gini. Oke. Gitu. Di Oke. situ aku berusaha tenang aja, kayak baca-baca. Oke. Keluar dari situ nggak lama udah aman. Nah, ngerasa udahlah biasa lagi kan, nggak kepikiran lagi kan. Nah, tapi dapat lagi posisinya itu tuh sebenarnya waktu udah pulang. Jadi kan pulang tuh naik motor nih, kita naik motor kan, di arah waktu itu lewat Wanayasa. Nah, sebelum Wanayasa, daerah Sebelum Wanayasa, Wanayasa, ya, ya. sebelum daerah Wanayasa itu tuh masih Subang ya, kalau nggak salah, masih di Subang. Nah, waktu di motor itu bener-bener ada kayak gitu lagi, ngerasain gitu lagi, tapi posisi di motor. Badan tuh kayak bener-bener badan pegel-pegel berat, bukan karena berarti ngebonceng orang berat ya, enggak, jadi tuh pundaknya yang berat, kayak ada yang megang gini. Yang terakhir itu yang kemarin waktu di kosan temen aku, kan kita text-in lagi kan. Oke. Itu kan text-in lagi di kosan temen aku tuh di situ, dengan latar yang gelap lagi, latar yang ya seram-seram gitulah. Nah, ada posisi di mana ketika aku tuh ada scene apa ya, aku lupa, pokoknya scene-nya itu pas mulai itunya, pas mulai itu, oke, ini udah gak nyaman, ini aku udah mulai gak nyaman lagi. Waktu itu tuh masih berusaha, ini memang capek aja gitu. Maksudnya emang sudah malam juga kan, capek gitu. Oke, ini bisa nggak kenapa-napa. Tapi bedanya yang situ lama, lama banget, nggak kayak yang kemarin. Kayak ada kurang lebih beberapa puluh menit itu tuh karena emang posisi kan di dalam terus kan. 10-15 menit kan ada deh kayak gitu, itu berat. Tangan tuh ya udah, tangan makanya ngangkat biasa sih bisa ya, cuman kayak bener-bener ketekan aja si pundak itu ketiga kalinya. Dan yang terakhir itu cukup lama sih, yang aku ngerasa kayak kayaknya udah nggak bisa berpikir positif deh. Iya, seperti itu. Nah, nggak lama dari situ, pas setelah udah aman nih, udah nggak kenapa-napa lagi, kayaknya itu terakhir sih dapat gitu. Terus seterusnya itu udah aman aja. Sekarang gitu. Aman. Oke, aman. Gimana, Kaneva, ada cerita lagi pengalaman? Wah, ada. Mungkin satu lagi kali ya, Boleh. Salah satu yang mana ya? Oke, jadi ada satu ini. Ini sebenarnya tidak terlalu menampakkan diri yang ini, tapi sampai detik ini tuh masih kagetnya tuh masih inget banget aku. Jadi waktu itu keluargaku itu lagi berlibur ke Bromo. Nah, jadi kita tuh stay di penginapan yang kalau kalian tahu Bromo itu tuh jalur mobil yang paling ujung. Jadi kan ada jalur yang bisa dilewatin mobil, nah mentok abis itu cuma bisa dilewatin oleh motor. Nah, di jalan di ujung itu yang view-nya langsung penginapan yang view-nya langsung ke Bromonya gitu. Nah, kita tuh stay di penginapan itu. Nah, di penginapan itu tuh
malam-malam ya, malam-malam itu kita habis dinner di restoran penginapan itu. Nah, aku itu kita balik lah untuk istirahat karena kita ini akan berangkat jam 2 atau jam 3 pagi gitu karena kita mulai sunrise kan di puncaknya. Jadi kan kita harus berangkatnya kan dari pagi. Jadi kita tidur lah. Nah, tidur ini waktu itu bapakku itu masih di luar, masih bersama temannya gitu. Masih di restorannya tadi. Nah, aku sama mama aku sama adik-adik aku itu udah di kamar dan kita udah mau siap-siap tidur. Nah, jadi posisinya tuh gini, ini kan kasur nih, ini anggaplah ini kasur nih, ini kasur. Jadi aku tuh di pojok yang sebelah kanan, jadi aku kayak di posisinya Karyan di sebelah situ, nah sini mama aku, nah ini kan kasur. Nah jadi ini kan tembok, langsung tembok, jadi kayak gapnya dikit doang dari kasur. Nah tembok ini tuh kamar mandi, pintunya ada di sebelah sono, jadi ini samping kasur, situnya ada pintu kamar mandi gitu. Nah terus kan aku melihat tempat tidurnya yang akan nanti di tempatnya bapak aku tidur itu masih berantakan lah, masih banyak baju-baju yang baru di-unpack gitu-gitu. Nah terus akhirnya aku berpikir ini deh mau aku beresin gitu, soalnya kan capek ya nanti. Nah udah aku turun ke sebelah sono, terus aku jalan, terus pas aku udah nyampe situ, kayak aku ngelangkah gini, tiba-tiba di kamar mandi tuh ada tangan hitam Pak. Nah, iya. Terus, nah, aku kaget banget, tapi refleks aku langsung angkat kaki aku, jadi nggak kepegang sama dia. Itu tangan hitamnya hitam bener-bener kayak arang, hitam arang. Terus dia tuh keluar dari kamar mandi. Jadi aku mau ngelangkah gini, terus dia kayak tak gitu. Terus aku langsung mundur. Wah, di situ kagetnya aku bukan main. Aku bener-bener kayak jantung aku kenceng banget berdetaknya, terus aku langsung kayak nah pas aku langsung kayak karena saking kagetnya aja, terus kayak abis itu aku langsung mundur langsung naik kasur lagi, tutup selimut, sepertinya tidur enak. Sepertinya nanti bapakku bisa beresin kasurnya sendiri. Jadi bye, aku tidur aja ya. Wah itu jujur itu bener-bener bikin badanku gemeter banget karena kaget banget gitu. Iya sih pasti sih. Karena dari sebelumnya juga sebenarnya aku udah memang merasa ada kejanggalan aja di kamar itu gitu. Jadi waktu sebelumnya itu waktu lagi masih dinner aku kan sempet ada ke kamar untuk ngambil casan kalau nggak salah. Nah kan kalau misalkan di dalam ruangan itu lampunya nyala, bayangan dalam tuh dari luar kelihatan, di gorden jendela. Nah, ketika aku baru mau masuk, aku mau menghampiri ini kan pintu aku, itu tuh ini apa namanya? Ada yang lewat ke arah kamar mandi. Jadi kayak di gorden ini lewat, nah dia tuh ngarah ke kamar mandi itu. Terus di situ kayak, apakah dia? Gitu. Terus tapi kayak aduh masuk aku gak berani gitu kan. Akhirnya aku tetap masuk, aku buka, aku mundur. Ya apakah ada sesuatu yang terjadi dulu? Terus aku masuk, oke nggak ada apa-apa, aku masuk ngambil casan, cabut langsung. jujur itu menyeramkan sekali karena sampai sekarang masih kebayang-bayang gitu loh kagetnya. Berarti dari bawah tuh gini? Iya beneran dari bawah. Jadi kayak bayangin kayak kamu jalan terus tiba-tiba dari samping ada yang serem banget, jujur itu serem banget sih. Itu sangat-sangat membuat nafas berhenti gitu. Oke, kalau gitu. Atau tadi udah terakhir ya cerita terakhir? Iya, mungkin. Serem banget ya cerita-cerita dari Kaneva tadi. Terus juga kayaknya sebetulnya masih banyak nih cerita itu ya? Iya, masih banyak. Masih banyak. Tapi sayangnya sebentar lagi matahari sudah terbit ya. Jadi episode kita malam ini sudah sampai di ujungnya. Tapi sebelum file ini ditutup, aku mau nanya satu pertanyaan lagi ke Kaneva. Boleh, betul. Nah, menurut kakak, hantu-hantu itu beneran ada nggak sih? Atau mereka cuma cermin dari sisi gelap manusia sendiri? Wow, pertanyaan bagus. Apakah hantu-hantu itu benar ada atau cuman cerminan dan aja dari sisi gelap manusia? Aku sebenarnya sempat membaca juga gitu ya mengenai topik ini gitu.
Kalau misalkan kita lihat di mungkin file-file yang sudah kita bahas hari ini gitu, kalau misalkan dilihat ada beberapa kesamaan lah ya dari sini. Iya. Di Indonesia itu tuh kebanyakan hantunya itu perempuan. Dan kalau misalkan dilihat dari cerita-cerita mereka, itu tuh mereka punya latar belakang yang cukup tragis lah dari masing-masing mereka. Betul. Dari kuntilanak yang merupakan arwah yang meninggal saat hamil, lalu ada si manis jembatan Ancol yang merupakan korban sebuah pembunuhan gitu, dan jasadnya itu tidak dikebumikan dengan tidak dimakamkan dengan seharusnya, tapi dibuang begitu saja ke jembatan, di samping jembatan gitu. Nah di sini tuh kayak aku sempat berpikir juga kalau apakah hantu-hantu yang ada di Indonesia ini tuh hanya cerminan dari sifat buruknya sifat-sifat manusia yang ada di muka bumi ini. Karena beberapa dari mereka ini muncul untuk memberikan kita peringatan lah bahasanya. Kayak Lasayona itu untuk memastikan laki-laki setia pada pasangannya, terus kayak kuntilanak ini itu untuk apa ya, memberikan peringatan kalau perempuan di sini tuh masih menjadi korban yang terus-menerus menjadi korban gitu. Betul. Jadi kayak mungkin 50-50 ya, jadi kayak 50-50 mungkin mereka ini nyata karena aku sendiri itu beberapa kali adalah senggol-senggolan sama mereka gitu. Tapi di satu sisi mungkin beberapa dari legenda-legenda yang hadir itu hanya untuk memberikan manusia sentilan lah di hatinya gitu. Ya jadi karena kan kita juga perlu pengingat, tapi kalau misalkan diingatkan dengan cara baik-baik, sebenarnya manusia mah nggak akan mempan ya. Iya, benar. Jadi harus dengan cara yang agak keras gitu, dengan adanya hadirnya legenda-legenda yang serem-serem ini. Mungkin salah satu tujuan mereka hadir itu mungkin ya kalau menurutku. Baik, terima kasih banyak Kaneva atas jawaban yang sangat luar biasa tadi. Nah, dan buat para podcaster sekalian yang masih mendengarkan di ujung sana, perlu diingat, walau terdengar tidak masuk akal, di balik setiap legenda selalu ada seseorang yang bersumpah bahwa itu nyata. Aku Rian, archivis The Nightshade Files, pamit undur diri, dan Kaneva, terima kasih banyak sudah hadir. Terima kasih, thanks for having me. Dan sampai jumpa, dadah.